Halo teman-teman channel MS Berbagi Bersama semuanya. Apa kabar hari ini? Di tengah situasi dunia yang seringkali tidak menentu, rasa khawatir akan kesehatan diri dan keluarga seringkali menghantui pikiran kita. Penyakit menular dan wabah bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Namun, sebagai umat beriman, kita memiliki senjata yang sangat ampuh dan luar biasa, yaitu doa. Video kali ini akan secara khusus membahas beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita semua senantiasa terlindungi dari segala macam penyakit yang membahayakan. Mari kita simak dengan hati yang tenang, penuh keyakinan dan fokus, agar kita bisa mengamalkannya dengan benar. Sebelum kita masuk ke dalam lafaz doa-doanya, sangat penting bagi kita untuk memahami konsep tawakal yang sebenarnya. Berdoa bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan atau pola hidup sehat yang disarankan secara medis. Justru, doa adalah penyempurna dan pelengkap dari segala usaha lahiriah yang kita lakukan. Ibarat sebuah perisai, usaha fisik seperti menjaga kebersihan adalah lapisan luarnya, dan doa adalah kekuatan batin yang memperkokoh perisai tersebut dari dalam. Dengan menggabungkan keduanya, kita menempatkan diri sepenuhnya dalam penjagaan Allah yang Maha Melindungi dari segala mara bahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia sekalipun. Doa pertama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah doa memohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang berat. Bunyinya adalah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi, wal jununi, wal judhami, wa min sayyi'il asqam. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Doa ini sangatlah komprehensif karena mencakup perlindungan dari penyakit fisik yang parah hingga gangguan mental yang berat. Bacalah doa ini dengan penuh penghayatan, terutama setelah Anda menyelesaikan sholat fardu atau di waktu-waktu mustajab lainnya, agar perlindungan Allah senantiasa menyertai setiap langkah dan napas kita setiap hari. Selanjutnya, ada sebuah doa yang sangat luar biasa faedahnya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rasulullah menjanjikan dalam hadisnya bahwa siapapun yang membaca doa ini sebanyak 3 kali pada pagi hari dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dirinya sepanjang waktu tersebut. Doa ini membangun benteng spiritual yang sangat kuat bagi jiwa kita. Bayangkan betapa tenangnya hati kita saat menyadari bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, segala bahaya di bumi maupun di langit tidak akan mampu menyentuh kita tanpa izinnya. Tidak boleh kita lupakan, membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah bentuk perlindungan yang paling mendasar dan utama. Kedua surat ini, yang sering disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain, berfungsi untuk memohon perlindungan dari segala jenis kejahatan makhluk, kegelapan malam, hingga bisikan-bisikan setan serta penyakit yang datang dari sumber yang tidak terlihat oleh kasat mata. Biasakanlah untuk membacanya sebelum tidur dan setiap setelah selesai sholat. Dengan merutinkan bacaan ini secara istiqomah, kita sebenarnya sedang memohon agar Allah menjaga raga dan jiwa kita dari pengaruh buruk lingkungan sekitar, termasuk virus, bakteri, maupun wabah yang sedang melanda dunia. Selain melalui kekuatan doa, Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian tak terpisahkan dari iman kita. Wudhu yang kita lakukan minimal 5 kali sehari sebelum sholat sebenarnya adalah cara luar biasa yang Tuhan berikan untuk menjaga kebersihan diri secara rutin. Mencuci tangan, membasuh wajah dan kaki secara teratur adalah bentuk ikhtiar nyata yang sejalan dengan tuntunan medis modern saat ini. Rasulullah juga mengajarkan kita adab untuk senantiasa menutup mulut saat sedang bersin atau batuk. Inilah indahnya ajaran Islam, di mana aspek kesehatan fisik dan spiritual berjalan beriringan secara harmoni, menciptakan gaya hidup yang sehat, bersih, dan penuh berkah. Menghadapi situasi wabah juga memerlukan kekuatan mental yang sangat stabil. Jangan biarkan rasa takut yang berlebihan atau kecemasan yang meluap menguasai pikiran kita. Karena secara medis, stres yang tinggi dapat menurunkan sistem imun tubuh kita dengan cepat. Sebaliknya, bangunlah optimisme dan peliharalah husnuzon, atau prasangka baik kepada Allah SWT. Ingatlah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang menyertainya. Dengan menjaga hati tetap tenang melalui zikir dan doa-doa tadi, tubuh kita secara alami akan menjadi lebih kuat dan tangguh,
dalam melawan serangan penyakit. Ketenangan adalah setengah dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Dalam sejarah peradaban Islam, para sahabat Nabi juga pernah menghadapi tantangan wabah yang sangat besar. Salah satunya adalah wabah Amwas yang sangat terkenal. Dari peristiwa sejarah tersebut, kita belajar tentang pentingnya konsep karantina atau isolasi mandiri untuk memutus rantai penularan. Rasulullah bersabda bahwa jika kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, janganlah masuk ke sana. Dan jika wabah terjadi di tempat kalian berada, janganlah keluar darinya. Ini adalah instruksi kesehatan masyarakat yang sangat visioner dan modern. Jadi, selain kita terus berdoa, mematuhi anjuran para ahli kesehatan dan pemerintah adalah bagian dari ketaatan kita, serta bagian dari upaya menjaga amanah nyawa yang diberikan Allah. Mari kita luangkan waktu sejenak di hari ini untuk benar-benar bersyukur atas nikmat sehat yang masih kita rasakan. Seringkali kita baru menyadari betapa mahalnya kesehatan saat rasa sakit itu mulai datang menyapa. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu tiba, sebagaimana pesan Rasulullah. Bersyukur bisa dilakukan dengan cara menjaga tubuh dengan baik, mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, serta memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh. Rasa syukur yang tulus dari lubuk hati akan mendatangkan tambahan nikmat dan perlindungan dari Allah. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah dengan lebih maksimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi orang-orang tercinta di sekitar kita. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara paling efektif untuk merutinkan doa-doa ini dalam keseharian yang sibuk? Cobalah untuk menempelkan catatan kecil atau poster doa di tempat yang sering Anda lihat, seperti di cermin atau pintu keluar rumah. Anda juga bisa membuat pengingat di ponsel Anda pada waktu pagi dan petang. Ajaklah seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk menghafal dan membacanya bersama-sama sebelum memulai aktivitas harian. Menjadikan doa sebagai bagian dari rutinitas keluarga tidak hanya memberikan perlindungan secara fisik, tetapi juga menciptakan suasana rumah yang penuh dengan energi positif, keberkahan, dan ketenangan spiritual yang akan sangat terasa manfaatnya. Di masa-masa sulit seperti saat terjadi pandemi atau wabah, solidaritas sosial dan empati sangatlah krusial. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit di rumah sakit maupun di rumah. Ketahuilah bahwa malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita saat kita mendoakan orang lain dengan tulus tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu, ulurkanlah tangan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Kebaikan yang kita tanam akan menjadi penolak bala yang sangat efektif. Sedekah, selain mendatangkan pahala, juga dipercaya dapat menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan dan musibah yang tidak kita inginkan. Sebagai penutup video kali ini, marilah kita senantiasa menggantungkan harapan dan rasa aman kita hanya kepada Allah SWT semata. Dialah sebaik-baiknya penjaga dan pelindung bagi setiap makhluknya. Semoga doa-doa yang telah kita pelajari dan panjatkan tadi dikabulkan olehnya, dan kita semua senantiasa berada dalam naungan lindungannya yang sempurna. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit menular, wabah yang membahayakan, serta diberikan umur yang berkah dalam ketaatan. Tetaplah waspada, tetaplah berdoa dengan tulus, dan jangan pernah berhenti menebar energi positif serta kebaikan kepada sesama. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda dan keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat berharap penjelasan dan kumpulan doa tadi bisa membawa manfaat serta ketenangan bagi kita semua dalam menjaga kesehatan diri maupun keluarga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada teman atau kerabat agar manfaatnya bisa tersebar semakin luas ke banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini untuk update seru lainnya serta tips kesehatan dan spiritual harian yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sehat dan tetap semangat dalam lindungan Allah SWT.